Udah dosa kita aja udah banyak, ngapa ngomongin orang lain? No comment. Begitu kita. Makanya saya sering bilang kalau ditanya kita orang awam, ini bagaimana ini terkait nasab ini, bagaimana nasab? Udah kita jawab orang awam, gua lagi puyeng mikirin nasib. Mikirin apa? Mikirin apa? Nasib. Masuk surga apa masuk neraka? Gua ini orang jelas. Gua orang mau mikirin yang udah jelas. Yang orang jelas nih gua lagi puyeng nih. Begitu kita. Udah begitu. Biar selamat. Begitu. Gua puyeng mikirin nih. Masuk surga apa masuk neraka ini? Supaya kita selamat. Ndak bisa. Wong yang namanya keluarga Nabi itu memiliki fadilatun nasab, kelebihan nasab. Nasabnya mulia. Nasab mulia itu kayak emas. Emas kena tai kotok. Tahu nggak tai kotok? Tai ayam. Dicuci tetap mahal. Wong emas bisa bersih. Tai kotok ada percikan emas, tetap aja murah. Emang dia zatnya mahal, emas. Jadi ketika ada yang buruk, dinasihati aja dibersihin yang buruknya. Bagus lagi, emang dia mah emas, tapi ini robek, perilakunya kayaknya kurang. Itu namanya kayak Quran robek. Quran itu walaupun robek kagak boleh diinjak-injak. Boleh nggak? Nggak boleh. Tetap aja kudu dimuliakan. Quran begitu. Jadi kita jangan tuh terbawa yang kagak-kagak. Lebih-lebih ngomongin ulama, ngomongin Habib, udah jangan. Ngeri. Nabi bilang jaga mulut kita daripada menggunjing. Begitu menggunjing, tidak boleh, bahaya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut wahai sahabatku? Sahabat menjawab, al-muflisu indana man la dinara wa la dirham. Orang yang bangkrut itu menurut kami yang orang punya duit. Itulah bangkrut, bokeh. Kata Nabi bukan. Oh, berarti ada maksud lain dari Nabi. Siapa yang disebut pailit? Kata Nabi, orang yang rajin ibadah tapi rajin nyela orang lain. Wa man ya'ti bil hasanat wa qad syatama hadza. Orang yang ibadah mau rajin, ngomongin orang doyan banget. Rajin. Jadi ngaji kita nih kalau ngomongin orang ganjarannya buat yang kita omongin. Enak nggak dia? Enak nggak? Saking bahayanya lidah kita, sampai-sampai Nabi menyatakan dalam satu hadisnya, man yadmanuli baina lahyaihi adman lahul jannah. Siapa berani jamin ame saya, kata Nabi,
siapa yang mau berjanji sama saya, janji ngejaga dua rahang, yakni ngejaga lidah, saya jamin pasti surga, asal pandai jaga lidah. Lidah ini enggak betulan, kalau ngomong sekate-katenya, enggak mikirin orang tuh kesinggung apa kagak, asal jeblak aja, maka lidah ini dikasih security biar hati-hati. Jangan kita ngomongin orang, sebab ngomongin orang itu berimbas, ganjaran kita pindah sama dia, dosa dia pindah sama kita, seukuran diomongin. Makanya kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja agama ini izinin gibah, boleh menggibah, maka yang pertama kali saya gibah emak saya. Begitu. Kalau boleh ngomongin orang, yang bakal saya omongin ibu saya. Emang apa? Ganjaran saya ibadah ini lebih berhak buat ibu dibanding buat orang lain. Siang ibu udah ngelahirin kita, mendingan ganjaran buat ibu aja, dosa ibu buat saya. Cuman agama enggak kasih, maka gibah enggak bisa. Jangan ngomongin orang. Makanya Imam Hasan Basri, tabiin besar, saya nggak tahu kalau di Pondok Karya ada nggak ini kayak begini nih. Jadi Imam Hasan Basri itu tabiin besar, gurunya 70 lebih sahabat Nabi, Anas bin Malik, Imam Ali, dan banyak gurunya Hasan Basri. Ketika dia diomongin orang, maka ketika dengar kupingnya dia diomongin, dia langsung pergi ke pasar, ke total. Apa itu total tuh ya? Iya, toko buah. Iya, dia bikin parsel 2 dus gede itu, buah-buahan, dibawa ke rumah orang yang ngomongin, sampai yang ngomongin bingung, apaan ini? Kata Imam Hasan Basri, sebagai ucapan makasih. Makasih apa? Kamu kan ngomongin saya, maknanya kamu sedekah ganjaran sama saya, dan dosa saya kamu ambil. Apa enggak girang saya? Enggak perlu sholat taubat ratusan rakaat, tapi dosa saya berkurang. Apa enggak girang saya tidur dapat kiriman transferan ganjaran, tahu-tahu di rekening ganjaran banyak saya, ibadah kagak. Ternyata kamu omongin saya. Orang yang diberi ganjaran tuh kudu terima kasih sama yang ngasih ganjaran. Maka saya ngasih buah nih 2 dus gede sebagai ucapan makasih. Ada nggak di kampung kita kayak begitu tuh? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Ada juga dibawain golok ya. Bener nggak? Begitu. Lo ngomongin gue gitu ya? Iya. Tuh akhlak salafus soleh. Moga Allah berikan taufik hidayah sama kita kayak begitu tuh. Sampai kayak begitu tuh, diparanin kasih sedekah. Kata dia makasih.
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya kudu kebaikan? Kamu udah ngasih ganjaran, kamu udah ngambilin dosa saya makasih. Tuh begini. Jadi diomongin orang tuh, dosa kita habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Ya Mu'adzu wahai Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah ya Mu'adzu wahai Mu'ad, hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'ani khassatan. Wahai Mu'ad, jagalah olehmu akan lidahmu daripada menggunjing pada saudara-saudaramu daripada ulama-ulama, orang-orang yang mikul Quran pada khususnya. Wahmil dzunubaka alaika, dan tanggunglah olehmu akan dosa-dosamu atas dirimu saja. Wala tahmilha alaihim, dan janganlah kamu menanggungkan akan dosa itu atas saudara-saudaramu. Wala tuzakki nafsaka bidhammihim, dan jangan kau menganggap suci akan dirimu dengan mencela mereka. Wala tarfa' nafsaka alaihim biwad'ihim, dan janganlah kamu meninggikan akan dirimu di atas mereka dengan merendahkan mereka. Wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirati, dan janganlah kamu masukkan akan perbuatan dunia pada amalan akhirat. Wala turai bi amalika, dan janganlah kamu pamer dengan amal ibadahmu. Wala tatakabbar fi majlisika, dan janganlah kamu sombong di majlismu. Likai yahdharan nasu min su'i khuluqika, agar supaya menghindar oleh manusia dari buluk perangaimu. Wala tunaji rajulan indaka akhur, jangan kamu berbisik ngobrol dengan seseorang dan ada di sisimu orang lain. Wala tata'azzam 'alan nasi, dan jangan merasa besar kamu atas manusia. Fatan qati'anka khairatud dunya wal akhirah, maka terputus darimu oleh kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazziqin nasa bilisanika, dan janganlah kamu mencabik-cabik manusia dengan lidahmu. Fatumazziqaka kilabun nari yaumal qiyamati finnar, maka mencabik-cabik akan kau oleh anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Finnari, di neraka. Qala Allah Ta'ala, segini masih panjang ya, wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih melanjutkan hadis yang amat sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak
di dalam kitabnya Az-Zuhud dari Khalid bin Ma'dan dari Mu'adz bin Jabal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesimpulannya Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya supaya selamat, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun amalnya dikit. Maka kemudian Nabi jawab, kata Nabi, ya Mu'adz, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan tentu kepada kita umatnya. Bagaimana cara kita selamat? Yang pertama, kata Nabi, ya Mu'adz, hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil qur'ani khassah. Mu'adz, jaga lidahmu daripada menggunjing orang, lebih-lebih menggunjing ulama. Mana ulamanya ahlul bait lagi yang digunjing, parah. Jangan. Kita harus bisa menjaga lidah kita, sebab dari sekian banyak anggota tubuh yang saban pagi di demo adalah lidah. Dalam satu hadis dijelaskan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata tangan, mata, telinga, kaki, perut, kemaluan, semuanya saban hari ngomong. Ame kita punya mulut yang kita enggak denger omongan ini. Nabi sampaikan, kata Nabi, semua nih kaki, tangan, mata, telinga demo saban hari. Yang di demo mulut, lidah. Kata semua anggota tubuh, ya lisan, idza istaqamta istaqamna wa idza wajajta wajajna. Lidah, bila kau lempeng, kami, kata tangan, kaki, mata, telinga, siap lempeng. Akan tetapi kalau kau bengkok-bengkok, jangan harap kami lempeng. Sulit untuk kami lempeng, karena kau adalah panutanku. Karena itu lidah ini salah satu anggota badan yang diberikan pas pampres, diberikan security, bukan satu, dua. Mata kita enggak ada security-nya, kuping terbuka, transparan, tapi lidah ada dua penjaganya. Satu namanya gigi, yang satu lagi namanya bibir. Dua-dua ini jagain lidah. Saking bahayanya lidah kita, sampai-sampai Nabi menyatakan dalam satu hadisnya, man yadmanuli baina lahyaihi adman lahul jannah. Siapa berani jamin ame saya, kata Nabi, siapa yang mau berjanji sama saya, janji ngejaga dua rahang, yakni ngejaga lidah, saya jamin pasti surga, asal pandai jaga lidah. Lidah ini enggak betulan, kalau ngomong sekate-katenya, enggak mikirin orang tuh kesinggung apa kagak, asal jeblak aja.
maka lidah ini dikasih security biar hati-hati. Jangan kita ngomongin orang, sebab ngomongin orang itu berimbas ganjaran kita pindah sama dia, dosa dia pindah sama kita, seukuran diomongin. Makanya kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja agama ini izinin gibah, boleh menggibah, maka yang pertama kali saya gibah emak saya. Begitu. Kalau boleh ngomongin orang, yang bakal saya omongin ibu saya. Emang apa? Ganjaran saya ibadah ini lebih berhak buat ibu dibanding buat orang lain. Siang ibu udah ngelahirin kita, mendingan ganjaran buat ibu aja, dosa ibu buat saya. Cuman agama nggak kasih, maka gibah nggak bisa. Jangan ngomongin orang. Manusia itu punya kekurangan. Manusia bukan malaikat dan bukan iblis. Malaikat itu kerjaannya bagus terus. Iblis atau binatang kerjaannya ndak bagus, nggak dakal. Manusia ada nafsu, ada akal. Maka mulut ini harus dijaga. Jangan ngomongin orang, kata Nabi Muhammad Mu'ad, lebih-lebih ngomongin ulama. Jangan ngomongin kiai. Mana yang diomongin kiainya, gurunya lagi. Parah. Dosanya besar. Mohon maaf, andai ada orang, ada kiai mabok, kita lihat nih ama mata kepala kita, dia ngambil teh botol cap topi miring, pakai mata kita nih kelihatan. Anda boleh juga. Kenapa enggak boleh? Satu, kita orang awam, dia ulama. Cara tobatnya, ngertian dia dibanding kita, bener nggak? Ngertian dia, ngertian kita. Ngertian dia punya ilmu, sehingga kesempatan diterimanya sama Allah tobatnya banyakkan dia dibanding kita. Bisa saja dia habis mabok tuh malam, habis isya malam jam 3 nangis sama Allah. Serius dia tobat, wong dia punya ilmu. Serius tobatnya. Sedangkan kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosa percis kayak bayi baru lahir, orang ada dosanya, udah tobat. Pagi kita dongengin tuh kiai, padahal malamnya udah tobat. Lah dosanya gede. Udah dosa kita aja udah banyak, ngapa ngomongin orang lain? No comment. Begitu kita. Makanya saya sering bilang, kalau ditanya kita orang awam, ini bagaimana ini terkait nasab ini, bagaimana nasab? Udah kita jawab orang awam, gua lagi puyeng mikirin nasib. Mikirin apa?
Mikirin apa? Nasib. Masuk surga apa masuk neraka. Gua ini orang jelas. Gua orang mau mikirin yang udah jelas. Yang orang jelas nih gua nih. Gua lagi puyeng nih. Begitu kita. Udah begitu. Biar selamat. Begitu. Gua puyeng mikirin nih. Masuk surga apa masuk neraka ini. Supaya kita selamat. Ndak bisa wong yang namanya keluarga Nabi itu memiliki fadilatun nasab, kelebihan nasab. Nasabnya mulia. Nasab mulia itu kayak emas. Emas kena tai kotok. Tahu nggak tai kotok? Tai ayam dicuci tetap mahal. Wong emas bisa bersih. Tai kotok ada percikan emas, tetap aja murah. Emang dia zatnya mahal, emas. Jadi ketika ada yang buruk, dinasihati aja dibersihin yang buruknya. Bagus lagi, emang dia mah emas, tapi ini robek, perilakunya kayaknya kurang. Itu namanya kayak Quran robek. Quran itu walaupun robek kagak boleh diinjak-injak. Boleh nggak? Nggak boleh. Tetap aja kudu dimuliakan Quran. Begitu. Jadi kita jangan tuh terbawa yang kagak-kagak. Lebih-lebih ngomongin ulama, ngomongin Habib, udah. Jangan. Ngeri. Nabi bilang jaga mulut kita daripada menggunjing. Begitu menggunjing, tidak boleh. Bahaya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut, wahai sahabatku? Sahabat menjawab, al-muflisu indana man la dinara wa la dirham. Orang yang bangkrut itu menurut kami yang orang punya duit. Itulah bangkrut, bokeh. Kata Nabi bukan. Oh, berarti ada maksud lain dari Nabi. Siapa yang disebut pailit? Kata Nabi, orang yang rajin ibadah tapi rajin nyela orang lain. Wa man ya'ti bil hasanat wa qad syatama hadza. Orang yang ibadah mau rajin, ngomongin orang doyan banget, rajin. Jadi ngaji kita nih kalau ngomongin orang, ganjarannya buat yang kita omongin. Enak nggak dia? Enak nggak? Makanya Imam Hasan Basri, tabiin besar. Saya nggak tahu kalau di Pondok Karya ada nggak ini kayak begini nih. Jadi Imam Hasan Basri itu tabiin besar, gurunya 70 lebih sahabat Nabi. Anas bin Malik, Imam Ali, dan banyak gurunya Hasan Basri. Ketika dia diomongin orang, maka ketika dengar kupingnya dia diomongin, dia langsung pergi ke pasar, ke total. Apa itu total tuh ya? Iya, toko buah ya. Dia bikin parsel 2
Mana 2 dus gede itu, buah-buahan, dibawa ke rumah orang yang ngomongin, sampai yang ngomongin bingung, apaan ini? Kata Imam Hasan Basri, sebagai ucapan makasih. Makasih apa? Kamu kan ngomongin saya, maknanya kamu sedekah ganjaran sama saya, dan dosa saya kamu ambil. Apa enggak girang saya? Enggak perlu sholat taubat ratusan rakaat, tapi dosa saya berkurang. Apa enggak girang saya tidur dapat kiriman transferan ganjaran, tahu-tahu di rekening ganjaran banyak saya, ibadah kagak. Ternyata kamu omongin saya. Orang yang diberi ganjaran tuh kudu terima kasih sama yang ngasih ganjaran. Maka saya ngasih buah nih 2 dus gede sebagai ucapan makasih. Ada nggak di kampung kita kayak begitu tuh? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Ada juga dibawain golok ya. Bener nggak? Begitu. Lu ngomongin gue gitu ya? Iya. Tuh akhlak salafus soleh. Moga Allah berikan taufik hidayah sama kita kayak begitu tuh. Sampai kayak begitu tuh, diparanin kasih sedekah. Kata dia, makasih. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya kudu kebaikan? Kamu udah ngasih ganjaran, kamu udah ngambilin dosa saya makasih. Tuh begini. Jadi diomongin orang tuh, dosa kita habis. Dosa kita habis. Ngomongin mulu. Ngomongin. Jadi kita jangan. Apatah lagi yang diomongin ulama, bahaya. Orang mulia ada ilmunya, tapi tuh ulama kagak diamalin ilmunya. Bagaimana orang dia mabok? Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, ulama besar Mesir, di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, beliau bilang, ukhidha alaina al-ahdul am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ikramil ulama walau lam ya'malu bi ulumihim. Kita ini dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada diambil janji setia kepada Rasulullah. Apa janjinya? Secara umum untuk hormat ama ulama, sekalipun dia kagak ngamalin ilmu, sekalipun Nabi bilang hormati ulama. Masalah nggak ngamalin ilmu itu dosa dia. Jangan kita ikut-ikutan, dosa, rugi, urusan dia. Dia mabok itu dia dosanya. Begitu, dosanya dia dah. Masa kita ngambilin dosa dia? Enak banget. Jangan. Hormat aja sama ulama, hormat aja. Lebih-lebih kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencela ulama, luhumul ulama masmumatun. Orang yang mencela ulama, daging ulama itu beracun. Biasanya orang yang tukang nyela ulama itu sulit hidupnya. Dalam hadis qudsi, Imam Bukhari riwayatkan hadis dalam Sahihul Bukhari daripada Abu Hurairah dari Rasulullah, Rasul dari Allah. Kata Allah, man 'ada li waliyan,
faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi, mencaci maki ulama, apalagi ulamanya ahlul bait, orang yang dicintai oleh Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh kata Allah, ku izinkan dia untuk diperangi. Apa maknanya? Haram anak keturunannya jadi ulama. Kagak bakalan anak cucu kita jadi kiai kalau mulut kita suka ngomongin ulama. Jangan. Biar anak turunan kita jadi kiai, jadi ulama. Kalau kita benci sama ulama, gimana mau berkah hidup kita? Kita doa biar anak cucu kita jadi kiai. Kata Allah, sama kiai yang saya kasih ilmu lu benci, berarti lu kagak pengen anaknya jadi ulama. Begitu. Maka kita jangan, no comment, ndak usah. Itu urusan ahli-ahli ilmu dah. Kita mau orang awam. Maka saya sering bilang, kalau ada orang mengomentari nasab habaib, kalau ditanya bagaimana tuh tentang nasab, jawaban kita apa? Jawaban kita apa? Gua lagi pusing mikirin nasib. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Gua lagi pusing mikirin nasib saya ini surga apa neraka nih. Gua nggak ngerti, lagi puyeng nih. Begitu. Nggak mau diajak ke situ, jangan. Nggak boleh. Wong nabinya bilang, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah ahlul baitku karena kecintaanmu kepadaku. Kalau kita demen sama Nabi, demen sama keluarga Nabi. Enggak boleh enggak. Jangan ngomongin ininya, tapi enggak pakai tapi. Contoh, kita punya anak aja. Anak kita ini bengal. Diomongin sama orang, kita kakeknya marah. Marah enggak? Marah. Begitu. Bagaimana kalau datuknya marah, enggak dapat syafaat, repot. Makanya harus gemer baca sholawat biar berkah di zaman akhir. Saya ajarin bulan Safar ini nih, baca sholawat kayak begini nih biar selamat. Biar selamat. Paling dikit 100, pertengahannya 400, kuat 1000, berkahnya minta ampun. Jangan tinggal. Bagaimana tuh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Sehari semalam paling dikit 100, pertengahannya 400, banyaknya 1000. Dilihat dari wajahnya demen kredit,
di kredit aja. Yang penting totalnya segitu tuh, sehari semalam, biar berkah. Ini zaman akhir. Zaman akhir itu zaman fitnah. Zaman fitnah itu zaman apa? Zaman fitnah itu zaman di mana menyalah-nyalahkan yang benar dan orang banyak membenar-benarkan yang salah. Ini zaman akhir. Biar selamat. Ngeri. Supaya kaum muslimin gak gontok-gontokan. Bila dia akar rumput gontok-gontokan, udah girang orang non muslim. Yang ini begini, yang ini begini, aduh kasihan. Kita orang majelis, mulut kita harus manis, bertuturnya yang bagus. Udah banyakin baca sholawat aja biar selamat. Biar selamat. Ujung-ujungnya nih yang ada nih kalau mau jujur, pertama nyela Yaman, pertama nyela Habaib, ujungnya nyela Yaman, ujungnya nyela Arab, ujung terakhirnya nyela Islam. Coba aja kalau nggak percaya, ujungnya nggak percaya sama Islam. Sebagian orang ampe ndak mau, jangan ngundang Habib, palsu dia, palsu. Mau omongannya bener kek, karena udah kebencian yang ada udah salah aja, begitu ribet dikata palsu, udah susah. Kita biar selamat, yang menjadi renungan kita nih orang majelis adalah ustadz, orang punya ilmu. Kalau Allah cutik digelincirin, tergelincir. Bener nggak? Itu yang punya ilmu, apalagi kita yang awam. Minta sama Allah biar selamat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini ngeri, beneran ngeri. Jangan kita ngeri, bahaya. Udah cakap-cakap, repot. Jaga kita punya mulut. La yastaqimu, la yaqbulu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Orang gak bakalan sempurna imannya sebelum lempeng hatinya. Hati gak bakal lempeng sebelum lempeng lidahnya. Lidah ini kudu dijaga. Jangan dah, jangan. Udah hadza zamanus sukut waluzumul buyut wa dzikrul maut. Ini zaman-zaman kita sukut, diem. Waluzumul buyut, enggak banyak ngeluyur sana sini, nontonin yang kaya-kaya yang enggak ada manfaatnya. Udah netep di rumah, batasi pergaulan yang enggak bener, keseret nantinya. Begitu, keseret. Wa dzikrul maut, zaman kita ingat nasib di akhirat, ingat mati. Ngeri, takut mati, su'ul khotimah, nyela-nyela orang soleh, nyela-nyela ahlul bait, habis kita, habis. Kalau dirasa ada yang dirasa kurang pas perilakunya, maka kita berkewajiban ngingetin, bukan nyeritain, ngingetin. Kalau ada dirasa begitu, kalau ada, jangan. Kita nggak boleh, bahaya. Kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan, jangan sasarin hati kami sesudah dapat hidayah Islam. Nggak bisa, saudara. Ujungnya kita nggak bakal demen Ratib Haddad, orang habaib.
yang nulis palsu-palsu, innalillahi. Ratib Atos, Ratib Idrus, ntar nggak demen sama ziarah orang soleh, ujungnya bakal dibawa ke sana-sana. Udah ujungnya ribet ini, beneran saya bingung. Begitu pengennya saya pemerintah tuh turun tangan. Bisa pemerintah mah punya banyak perangkat, blok. Kalau udah ngomongin asap tutup, jangan didiemin kayak begini, acak-acakan kaum muslimin, gontok-gontokan di bawah, kasihan. Ya Allah, udah ibadah kita jarang nyela orang lagi, aduh habis dah, habis saja ganjaran kita, rugi. Jangan kita terjebak jadi orang bangkrut, nggak punya duit aja di dunia puyeng, apalagi nggak punya ganjaran di akhirat, lebih puyeng. Hafil, kata Nabi Mu'ad, jaga lisanmu, jangan mencela, lebih-lebih sama orang pemikul Quran, sama ulama. Jangan. Allah udah bilang man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi ulama, anak keturunannya nggak bakal jadi ulama, nggak bakal. Belangsak kita hidup. Beneran. Jangan. Ndak boleh. Ndak boleh. Ndak boleh. Kita harus hormat. Kalau kita udah nggak percaya tuh sama yang pembawa-pembawa ilmu dari kalangan habaib, itu ujungnya nggak percaya sama Islam, ujungnya bahaya, nggak benar. Kita jangan, ngeri. Ini Nabi yang pesan sama kita umatnya, jaga lidahmu, jaga lidahmu. Kita jaga, jangan kita mau jangan. Enggak boleh. Kata Nabi, wahmil dunubaka alaika, udah pikul aja dosa dewek dah. Dosa dewek aja udah pegel mikulnya, udah saking banyaknya. Lalu mau mikulin lagi dosa orang lain, tambah banyak dengan mencaci maki. Jangan. Ribet, beneran ribet. Jangan. Nanti bakal ngawur ngomongnya, nyanyianlah lebih tinggi, ada aja lagi. Ini zaman akhir, repot. Dan ini ngeri, umat Islam diobok-obok. Kita banyak baca sholawat khandaq, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Minta sama Allah, ya Rabbana. Bahaya, sedih kita. Mau sampai kapan ini disudahinya? Nggak ngerti. Seakan-akan ada yang miara, mengadu domba gitu. Padahal sama-sama umatnya Rasulullah. Yang ini begini, yang ini begini, aduh, pusing. Enakan orang-orang soleh dulu. Muallim Syafi'i Adzami udah wafat, Abah Uci udah meninggal, orang dulu. Mbah Mun udah meninggal, orang soleh dulu. Udah aman dari zaman fitnah begini. Ya Rabbana ya Karim. Guru sekumpul udah ikut sama mereka ya. Ikut tuh Abah Uci Cilongo, ikut Abah Guru Sekumpul Kalimantan tuh udah ikut beliau ikut Abah Mun, ikut Syekh Nawawi Al-Bantani, ikut Syekh Yasin Al-Fadani, ikut dah ulama-ulama biar selamat. Ngeri kita, lidah kita ini bahaya. Banyakin zikir biar selamat. Ngeri. Kata Nabi, pikul aja dosa dewek Mu'ad, jangan nambah-nambahin dosa orang lain.
Wala tuzakki nafsaka bidammihim, jangan sok suci mencela orang. Nasab orang diurusin, nasab kita nih kemana ini? Kita aja nggak paham. Lagian yang paham nasab menasab orang, orang itu begitu nasabnya, bukan kita. Orang Yaman ya orang Yaman lah, begitu. Masa kita ujuk-ujuk? Tahu ujuk-ujuk nggak? Jangan. Udah kita mikirin kita aja biar selamat, biar selamat. Ngeri. Jangan kita sok suci, jangan dengan mencaci, jangan. Kita harus memuliakan, bukan harus mencaci. Andai satu dua ada yang kurang tepat, maka jangan dipukul rata. Kalau ngomongin nasab, pada akhirnya kalau kami nih memesan kepada saudara-saudara kita, khususnya anak majelis itu, kalimat yang disampaikan Imam Fudail bin Iyad, makamnya di Ma'la, tabi'in. Beliau udah bilang, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus saliki wala taghtarra wala tattabi' turuqad dalalah wala taghtarra bikasratil haliki. Ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wala tattabi' turuqad dalalah wala taghtarra bikasratil haliki wala yadurruka kasratul halikin. Itu bahasa beliau. Maknanya ikuti jalan kebenaran, jalan yang benar yang udah dipakai tuh oleh para salaf. Ikuti tuh Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair, ulama alim dari Sarang Rembang. Ikuti Abah Guru Sekumpul, ikuti tuh Muallim Syafi'i Hadzami, ikuti tuh daripada Mbak Uci, ikuti Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawil Bentani, ikuti aja tuh. Enggak mengapa meski sedikit orangnya, enggak mengapa. Ikuti yang benar, jangan ikuti yang kagak benar. Meskipun banyak yang terjebak jadi keblinger, mantepin sama tarekat salaf biar kita benar. Jangan, enggak boleh, bahaya, enggak boleh. Wala tarfa' nafsaka alaihim, jangan kita nganggap tinggi diri kita dibanding mereka ulama-ulama abaib. Jangan dengan merendahkan mereka. Siapa kita? Enggak, jangan merendahkan orang lain, enggak bisa. Kelebihan itu ada 3. Ada fadilatul nasab, ada fadilatul ilmi, ada fadilatul adab. Ada kelebihan nasab, keturunan, ada kelebihan ilmu, keistimewaan itu, ada kelebihan akhlak, perilaku. Tiga-tiganya bisa kumpul dan tiga-tiganya bisa terpisah. Pokoknya yang punya kelebihan hormat aja. Kita sama orang non muslim aja disuruh sama Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berpilakulah kepada semua orang dengan akhlak yang baik. Hatta orang kafir, sama binatang aja kita mau disembelih baca bismillah. Mau dipotong tuh kambing, goloknya kudu diumpetin, saking kudu sopannya sama binatang. Masa sama orang selagu-lagunya? Jangan kita, ndak boleh. Bahaya, bahaya dan bahaya.
Singkatnya, kita harus jaga lidah kita. Bila kita ketemu ada orang nyelak mulu, emang begitu. Nih mulut ini namanya teko. Teko mulut. Tahu teko nggak teko? Cerek orang Betawi. Itu ada mulutnya. Ada mulutnya. Kalau di dalamnya susu, waktu dituang keluarnya susu. Kalau dalamnya kopi, waktu dituang keluarnya kopi. Ada nggak di Pondok Karya? Dalamnya susu. Teko nih, waktu dituang keluarnya kopi. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Pernah nemu nggak? Pernah denger nggak? Nggak ada. Ada nggak orang yang ngomong begini? Biar mulut gue judes, hati gue baik. Ada nggak? Tadi nggak ada. Nggak ada. Kalau mulutnya judes, emang juga hatinya judes, emang itu isinya. Kalau mulutnya ujaran kebencian mulu yang ada, emang di hatinya isinya ujaran kebencian. Kalau di hatinya ada rahmah, makanya saya sering ngajarin sholawat. Sholawat aja yang banyak, biar ada rahmah. Baca sholawat sekali, Allah kasih sholawat 10. Kalau baca 10 100, baca 100 1000. Kalau kita bacanya 1000, nggak bakalan mati sebelum diunjukin surganya. 1000. Ngeri zaman akhir. Kelebihan nasab, kelebihan ilmu, kelebihan adab, semuanya kita harus hormati. Jangan kita sok suci, bahaya. Jangan merendahkan orang lain. Siapa kita? Siapa kita? Nggak usah. Ngeri. Tapi si anu itu mencaci mulu mulutnya. Iya baik, emang di dalamnya isinya itu. Kalau adalah isi yang baik, insya Allah keluarnya yang baik-baik. Begitu, yang baik-baik. Maka kita kudu baik agar supaya selamat. Terus wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah. Besok aja dah, segini aja. Enggak, waktunya habis. Sian. Ada yang ditanya mungkin sebelum doa? Silahkan. Begitu. Ya baik. Ya Nasadali. Baik. Iya siap. Adakah cirinya daripada orang alim? Ilmu itu kayak makanan. Makanan itu memiliki ciri, ada rasa. Ada rasa. Garam rasanya, siapa yang bilang manis itu? Kebalik nih. Garam rasanya asin, gula manis. Itu ada ciri. Ilmu ada cirinya. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, al-ilmu ma qaranahul khasyah. Ilmu itu cirinya ada rasa takut, ada rasanya khasyah. Kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja
yang memiliki rasa takut orang berilmu. Orang berilmu itu ada rasanya. Rasanya takut. Ngomong harus dijaga, enggak asal jeblak. Begitu. Ujungnya menghina orang. Begitu. Enggak bisa. Ujungnya sesama muslim mencela, sama orang kafir dia demen banget. Padahal Qur'annya walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kebalik ujungnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u bainahum ruhama'u 'alal kuffar. Sama non muslim aja baik banget, sama asing kagak. Tapi sama muslim aja, wah Allah caci makinya. Maka ilmu ada rasanya. Jadi kalau ada caci maki, yang tadi no comment. Kita nggak boleh mengeluarkan ujaran kebencian. Islam ini agama rahmah, agama yang baik. Cuman kita harus pahami kelebihan nasab ini wahbah ilahiyah. Kayak Habib tuh, itu hadiah dari Allah, bukan dia minta. Enggak dia minta, kagak. Itu mudah anugerah dari Allah. Bukan dapat dia minta nangis-nangis, apalagi pakai beli-beli biar jadi Habibnya, kagak bisa. Itu mawahbah ilahiyah. Adapun yang dua, ilmu dan adab, kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Kalau pengen punya ilmu emang kudu ngaji. Siapa aja ini mah. Anak kiai juga kalau kagak ngaji mau kagak bisa. Wa innamal hilmu bittahallum. Adab itu hasil latihan. Kayak kita nih terlahir pelit. Kita orang nih pelit emang dari zaman Kibenen, pelitnya kita. Nih kita nih lahirnya nih tangannya begini apa begini waktu lahirnya. Kalau ngukur kita, gue sih kagak ingat, di anaknya aja, anak udah gede-gede, cucunya waktu lahir tangannya begini apa begini, begini nih tanda dermawan, tanda pelit. Itu namanya akhlak kita, terlahir pelit. Untuk dermawan latihan. Adab itu hasil latihan, ngukur. Kalau gua diginiin bagaimana ya, begitu. Kalau gua dicubit sakit enggak ya, begitu. Oh sakit, jangan nyubit orang. Maka Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh muridnya Barnabas, salah satu murid Nabi Isa. Isa, gua mau nanya sama lu, pakai bahasa kasar dah biar kita ngerti. Gua nanya sama lu, nanti aja nih di ujung nih. Tapi kita belum nyampe materi, nanti ada di kitab kita ini kalimat itu. Isa, gua mau nanya sama lu, bahasa kasarnya sama Nabi Isa nih. Kalau gue nih ngerti, dididik sama baba gua, dididik, diajarin sama baba, jadi gua ngerti akhlak. Ente kan gak ada babanya. Siapa yang ngajarin ente bisa ente kayak begini nih? Kata Nabi Isa, yang ngedidik saya lingkungan. Kalau ketemu sama orang nyolong, digebukin orang, oh berarti saya jangan nyolong. Begitu. Kalau orang dongeng di penjara gak enak, berarti saya jangan berbuat yang menyebabkan masuk penjara. Kalau ada orang sopan dihormati, berarti saya harus sopan. Belajar di lingkungan. Begitu. Artinya adab itu hasil latihan, ilmu hasil belajar. Dan gak boleh dipisah. Nih inget nih mumpung Ustaz Dali nanya, gimana nyontoinnya ya? Ini nggak kelihatan. Baik dah, ini aja dah, biar kelihatan. Mudah-mudahan nggak tumpah ini. Al adab fauqal ilim. Sering kita dengar. Adab itu di atas ilmu. Ini saya mau contohin. Ini ilmu, ini adab, biar gampang kelihatan. Kelihatan nggak? Tuh. Al adab fauqal ilim. Adab itu di atas ilmu.
bukan di samping. Al-adab bijanibil ilm, adab itu di samping ilmu, enggak, di atas. Apa tuh di atasnya? Harus ngerti di atas. Ada orang, mohon maaf, sopan banget sama orang, cium tangan sama orang, cium tangan, sopan, tapi enggak sholat, enggak sholat. Dua, ada orang rajin sholat, mulutnya kasar. Tinggian mana? Saya mau tanya nih, tinggian mana? Hah? Gimana Ustaz Ali? Tinggian mana? Tinggian yang kagak sholat itu jawaban enggak ada di kitabnya. Dari mana itu? Bila Allah yang nyipta dia, yang ngasih ruh sama dia, ngasih makan sama dia, ngasih sehat sama dia, Allah diinjak-injak. Di mana sopannya dia? Tuhannya yang dia injak. Tuhannya. Kalau ini yang kasar, yang diinjak makhluknya. Ini biar paham. Jadi jangan diadu begitu, salah. Ini orang rajin sholat kasar. Itu kebalik ya, biar nyontoh, karena ini adab tadi nyontoinnya. Ada orang sopan banget, cium tangan sama orang tapi kagak sholat. Ini sholat tapi kasar. Tinggian mana? Kagak ada yang tinggi. Itu jawabannya, kagak ada yang tinggi. Nggak bisa. Kalau mau diadu juga masih tinggian yang sholat yang kasar. Emang apa? Adab itu di atas ilmu. Kalau dia punya adab, pasti punya ilmu. Dengan dia enggak sholat, enggak punya ilmu, dia mana tinggi dia. Tapi sopan nama orang, semu. Allah diinjak nih ilmu dulu. Adab di atas ilmu, bukan di samping. Kalau orang tuh beradab berarti punya ilmu nih pondasi. Ini tembok adab. Masa tinggian tembok? Enggak, tembok nggak bakal bisa berdiri kalau kagak ada pondasi. Ilmu di atasnya adab. Ini adab, ini ilmu. Enggak kemudian ilmu di sampingnya adab. Kagak, di atas. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya lebih hormat kepada yang beradab dibanding punya ilmu. Kalau bahasa Betanya atuh pugu, itu yang paling tingginya. Kalau disebut beradab berarti punya ilmu. Bagaimana dia mau beradab nggak punya ilmu? Jangankan ilmu agama, ilmu dunia. Dari Pancasila saja nomor 2. Pancasila nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari mana beradabnya? Nyela-nyela orang begitu, malah yang dicela keturunan Rasulullah. Mana Pancasila aja kagak diamalin, bagaimana agama? Begitu. Jadi ilmu itu ada rasanya. Rasanya khosyah. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Kurang lebih demikian. Kalau diterusin takut sampai jam 8 Ustaz Ali. Segini. saya takut diamuk dong segini. Gitu. Udah segini aja singkatnya. Buat kita bersama, yang pertama kita baca Fatihah untuk para pejuang kita. Alhamdulillah kita merdeka udah 79 tahun. Tentu atas jasa-jasa kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, ulama, santri, petani, cendekia, semuanya muslim dari Sabang sampai Merauke. Mereka berjuang, tandanya waktu perang Allahu Akbar. Itu begitu, muslim tuh. Karena itu kita layak bersyukur dengan baca Fatihah untuk mereka-mereka pada. Moga-moga Allah terima jasa mereka semuanya. Allah tinggikan derajat mereka.
dicatat sebagai syuhada di sisi Allah, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan Allah anugerahi kita bersama pemimpin-pemimpin. Ini mau pilkada serentak, mudah-mudahan pemimpin yang Allah angkat adalah pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada masyarakatnya. Bitirkan niat wa da'awat al-Fatihah.